public speaking itu adalah sebuah seni berkomunikasi yang mana ada caranya, ya, ada triknya agar komunikasi kita itu bisa bagus, agar komunikasi kita itu bisa mantap. Nah, kalau komunikasi kita udah mantap, maka akan jadi mantap-mantap. Sahabat public speaking, salam speaking itu keren. Welcome back to my channel, guys. Hai teman-teman. Kali ini kita juga akan sharing, ya, lagi dan lagi tentang public speaking. Nah, teman-teman, pada video yang lalu, ya, video pertama kita, nih nanti kalian boleh tonton, ya. Kita juga bahas tentang public speaking, yaitu tentang 5 manfaat jika Anda belajar public speaking, teman-teman. Oke, kali ini juga teman-teman kita akan bahas lagi tentang public speaking lagi. Tapi kali ini kita membahas lebih menjurus. Ini udah mulai nih teman-teman. Kita akan bahas teknik-teknik, kita akan bahas cara-cara, ya, dan masih banyak lagi. Nah, Bang, hari ini kita mau bahas apa nih? Bang, hari ini mau buat sharing tentang apa nih? Hari ini teman-teman kita akan sharing tentang 3 hal mendasar dari public speaking. Nah, jadi teman-teman, public speaking itu adalah sebuah seni berkomunikasi yang mana ada caranya, ya, ada triknya agar komunikasi kita itu bisa bagus, agar komunikasi kita itu bisa mantap. Nah, kalau komunikasi kita udah mantap, maka akan jadi mantap-mantap, teman-teman. Nah, mantap-mantap apa? Komunikasinya. Mikir. Nah, jadi teman-teman, apa aja nih, Kak, Bang? 3 hal mendasar dari public speaking. Yang pertama adalah berani. Nah, Anda teman-teman, ya, sebelum berkomunikasi, sebelum berbicara kepada orang lain, hal paling mendasar yang Anda harus miliki adalah keberanian untuk berkomunikasi. Keberanian untuk berbicara. Kenapa, Bang, harus berani dulu? Iya, karena ini yang paling mendasar. Dan letak keberanian itu, teman-teman, itu ada di dalam diri kita, di dalam dada kita. Kalau saya sering mengatakan itu salah satu bentuk dari kejiwaan. Nah, atau mental, teman-teman. Karena banyak di antara kita, mungkin Anda salah satunya, ya, ketika ingin berbicara, ketika ingin bertanya, ketika ingin menyampaikan ide dan gagasan Anda itu nggak berani. Anda itu masih takut. Anda itu tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba lemes. Dan bahkan, teman-teman, banyak orang, ya, mereka ketika disuruh maju ke depan, mereka lebih memilih mati daripada maju ke depan. Nah, kenapa gitu? Contoh nih, ya, karena kita lagi kuliah tuh, ya, lagi belajar tuh, dosen kita bilang, iya, silakan kamu maju ke depan. Tahu nggak apa respon pertama mereka saat disuruh maju ke depan dadakan? Mereka bilang apa? Matilah aku. Nah, mereka lebih memilih mati, teman-teman, daripada maju ke depan. Nah, jadi hal yang mendasar yang pertama Anda harus miliki adalah keberanian. Nah, Bang, gimana caranya agar kita bisa berani? Nanti, teman-teman, ya, saya akan sharing. Tapi yang pertama Anda harus miliki keberanian. Itu hal mendasar dari public speaking. Yang kedua adalah sistematis. Nah, sistematis ini adalah omongan Anda itu harus tersistem, harus tersusun. Karena contoh kayak gini, kita udah berani nih, kita udah berani ngomong, saya tidak takut berbicara kepada siapapun. Tetapi pas kita ngomong, cukupkah kita berani aja, teman-teman? Kita berani tampil, kita berani maju ke depan. Cukupkah sebatas itu? Tidak, teman-teman. Setelah kita berani, maka kita harus berbicara, maka kita harus mengkomunikasikan ide kita. Tetapi banyak di antara kita, ketika dia berbicara, orang lain tidak paham apa yang kita sampaikan. Ketika kita berbicara, ngomong kita itu berbelit-belit, ngomong kita tuh lari sana, ngalur ngidul, kesana kemari. Istilahnya, teman-teman, itu tidak tersistem, sehingga audiens kita tidak paham apa yang kita sampaikan. Dia mikir, apa sih? Dia ngomong apa sih? Nah, jadi bingung. Istilahnya, pesan kita itu nggak sampai sama mereka. Nah, jadi teman-teman, ya, hal mendasar dari public speaking yang kedua adalah Anda harus berbicara dengan tersistem atau sistematis. Sederhananya, sistematis ini, teman-teman, adalah orang lain paham apa yang kau bilang, apa yang kamu sampaikan. Mereka paham, ya. Dan letak sistematis itu ada di dalam otak Anda.
Kenapa di dalam otak, Bang? Ya, karena disinilah kita akan memikirkan sistematis, memikirkan materi yang mau kita sampaikan, presentasi yang akan kita tampilkan. Nah, letaknya ada di sini, teman-teman. Kalau tadi berani di dalam sini, ya di dalam dada, di dalam jiwa, teman-teman, keberanian tadi mental, sedangkan sistematis itu letaknya di kepala. Nah, dan yang ketiga, hal mendasar dari public speaking yang ketiga adalah berpengaruh atau full impact, teman-teman. Anda sudah berani berkomunikasi. Komunikasi Anda sudah baik, sudah sangat tersistem, orang udah paham apa yang Anda sampaikan, pesan-pesannya udah dapat nih. Tetapi sering kita temukan, teman-teman, ya, ketika dia udah berani, ketika dia sangat sistematis berbicara, tetapi banyak orang lain yang tidak mau melakukan apa yang dia ucapkan, tidak mau mendengarkan apa yang dia sampaikan. Istilahnya orang lain atau audiens di sini lebih sibuk dengan aktivitas mereka. Pernah nggak kalian, teman-teman, ya, merasakan ketika kalian berbicara di depan umum, teman kalian main handphone, ya, ketika berbicara di depan kelas, diskusi tuh, teman kalian sibuk cerita, mereka main handphone, mereka baca buku, nggak mau dengerin kalian. Nah, itu sebenarnya, teman-teman, ketika teman kalian juga ada ribut, itu sebenarnya yang salah siapa? Mereka yang ribut atau Anda sebagai pembicara? Nah, di sini jelas saya katakan yang salah di situ adalah Anda sebagai seorang speaker, sebagai seorang yang berbicara di depan, teman-teman. Loh, kenapa Anda yang salah? Karena Anda berbicara tidak berpengaruh. Nah, sebab seorang public speaker, ya, Anda berbicara di depan, Anda harus bisa mempengaruhi audiens Anda. Sederhananya, orang itu mau ngedengerin Anda berbicara. Nah, Bang, emang berpengaruh itu penting banget ya? Jelas, teman-teman, karena ini hal mendasar. Saya bilang nih deh, ada seorang leader contohnya, ada pimpinan organisasi, ya, Anda pimpinan sebuah perusahaan. Ketika Anda memerintahkan kepada bawahan Anda, oke, tetapi mereka nggak mau ngelakuin, mereka nggak mau ngerjain apa yang Anda perintahkan. Ketika Anda sebagai pembicara, Anda suruh mereka keluarkan buku, mereka nggak mau, mereka malah ribut. Enak nggak seperti itu? Enggak, teman-teman. Nah, tapi jangan salahkan mereka juga. Kenapa? Karena Anda adalah pembicara yang tidak berpengaruh. Maka, teman-teman, berpengaruh ini letaknya di mana, Bang? Nah, letak berpengaruh ini, itu dia dari ujung rambut sampai ujung kaki, teman-teman. Semua aspek kita gunain untuk bisa mempengaruhi orang lain, ya, baik itu nanti dari suara, olah vokal, dan lain-lainnya. Nah, jadi dia, teman-teman, itu dia, ya, 3 hal mendasar dari public speaking yang wajib Anda miliki. Kalau Anda sudah kuasai ketiga hal ini, tentunya pertama Anda tadi harus berani, yang kedua sistematis, yang ketiga Anda harus berpengaruh. Kalau Anda sudah kuasai yang ketiga hal ini, berani, sistematis, dan berpengaruh, jelas Anda adalah seorang public speaker yang sangat hebat. Nah, demikian, teman-teman, sharing kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Bang, kok nanggung nih videonya? Kita cuma dikasih tahu 3 dasar bagaimana berani. Apa itu berani? Kemudian apa itu sistematis? Dan apa itu berpengaruh? Gimana nih, Bang, caranya agar kita bisa berani, agar kita bisa bicara yang sistematis, dan gimana caranya, Bang, agar kita bisa berbicara yang berpengaruh? Nah, teman-teman, tunggu video selanjutnya yang akan datang. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, guys, karena subscribe Anda akan membantu saya untuk semangat lagi mengupload video bermanfaat seputar public speaking, mindset, entrepreneur, bisnis, dan lain-lainnya kepada Anda semua. See you, guys.